Selamat pagi kawan-kawan semua, senang dapat berjumpa. Perkenalkan, nama saya Arnor, mahasiswa kedokteran hewan Universitas Wijayakusuma, Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membagikan atau memberikan edukasi mengenai kesejahteraan hewan, yang mana dalam konteksnya saya menjelaskan mengenai higien pakan hewan atau ternak. Oke, kalau begitu langsung saja. Apa sih sebenarnya higien itu? Jadi kawan-kawan, higien itu merupakan tindakan kesehatan dengan cara memelihara dan melindungi kebersihan diri kita sendiri, seperti dengan kita mencuci tangan dengan air bersih dan sabun untuk melindungi kebersihan tangan kita, lalu mencuci piring untuk kebersihan piring, membuang bagian makanan yang rusak untuk melindungi keutuhan makanan secara keseluruhan. Nah, higien ini tersendiri tidak dapat dipisahkan oleh sanitasi. Apa sih itu sanitasi? Jadi sanitasi itu semacam tindakan kesehatan dengan cara kita memelihara dan melindungi kebersihan lingkungan dari diri kita, seperti kayak menyediakan air yang bersih untuk keperluan mencuci tangan, terus kita menyediakan tempat sampah untuk mewadahi sampah agar tidak dibuang sembarangan. Nah, kenapa saya mengatakan higien tidak dapat dipisahkan oleh sanitasi? Dikarenakan contohnya, misalnya higien kita itu sudah baik, seperti kita mau mencuci tangan atau rajin membersihkan lingkungan, tetapi apabila tidak didukung dengan sanitasi yang baik, maka hal itu percuma saja. Sanitasi seperti apa yang tidak mendukung itu? Seperti tidak tersedia cukup air yang bersih, terus mencuci tangan tidak sempurna. Nah, jadi higien dan sanitasi itu harus seimbang. Selanjutnya mengenai pakan. Oke, definisi dari pakan itu sendiri adalah semua yang bisa dimakan oleh ternak dan tidak mengganggu kesehatannya. Pada umumnya, pengertian pakan digunakan untuk hewan yang meliputi kuantitatif, kualitatif, kontinuitas, serta keseimbangan zat pakan yang terkandung di dalamnya. Lalu, apa sih manfaat pakan bagi hewan atau ternak? Jadi, pakan memiliki peranan yang sangat penting bagi ternak, baik untuk pertumbuhan ternak muda maupun untuk mempertahankan hidup dan menghasilkan produk seperti susu, anak, daging, serta tenaga bagi ternak dewasa. Nah, fungsi lain dari pakan itu sendiri adalah untuk memelihara daya tahan tubuh dan kesehatan. Juga, pakan yang diberikan harus berkualitas tinggi, yaitu mengandung zat-zat yang diperlukan oleh tubuh, seperti air, karbohidrat, lemak, dan protein. Lalu pakan sendiri merupakan salah satu komoditi yang sangat penting bagi ternak. Zat-zat nutrisi yang terkandung dalam pakan akan dimanfaatkan oleh ternak untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok dan produksi ternak itu sendiri. Selain itu, pakan juga merupakan dasar bagi kehidupan yang secara terus-menerus berhubungan dengan kimiawi tubuh dan kesehatan. Nah, jadi sekilas tentang pakan. Sekarang kita akan membahas mengenai kesimpulan dari higien pakan itu sendiri. Kemudian, tadi kan kita menjelaskan mengenai higien terus masuk ke pakan. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil mengenai higien pakan itu merupakan tindakan kesehatan dengan cara memelihara dan melindungi kebersihan pakan, sehingga dapat terjaga kebersihan dan kesehatan makanan yang dikonsumsi oleh hewan atau ternak. Jadi, jika ingin memberikan perawatan yang baik agar ternak kita itu tumbuh dengan sehat, kita juga harus sangat memperhatikan permasalahan pakan ini. Jadi, higien pakan yang baik harus sangat diperhatikan, sehingga dapat menghasilkan produksi ternak yang unggul. Kemudian
Jenis dan bahan pakan. Jenis pakan ternak merupakan salah satu hal yang penting dalam peternakan. Kualitas pakan yang Anda berikan untuk ternak harus diperhatikan. Dikarenakan hal ini sangat menentukan perkembangan dan juga kualitas ternak yang Anda pelihara. Kemudian bahan pakan ternak harus diperhatikan jenis bahan yang bisa dimakan serta dicerna oleh ternak, baik itu sebagian ataupun seluruhnya tanpa mengganggu kesehatan ternak. Bisa disebut bahan pakan. Tanaman ataupun bukan tanaman juga bisa menjadi bahan pakan. Lalu jenis pakan terdiri dari 6 berdasarkan sumbernya. Yang pertama itu konsentan atau pakan penguat. Jadi konsentrat atau yang dikenal juga pakan penguat ini merupakan jenis pakan ternak yang memiliki kandungan serat kasar di bawah 18%. Nah, di mana itu termasuk rendah. Bahan pakan ini memiliki kandungan nutrisi tertentu yang sangat tinggi. Maka dari itu dinamakan konsentrat. Lalu, kenapa diberi nama atau disebut dengan pakan penguat? Kenapa disebut pakan penguat? Dikarenakan jika diberikan atau dicampurkan dengan bahan lain, bisa meningkatkan kandungan gizi dari pakan ternak. Pakan konsentrat ini pun terbagi menjadi 2 jenis, yaitu konsentrat sumber energi dan juga konsentrat sumber protein. Apa perbedaan dari konsentrat sumber energi dan juga konsentrat sumber protein? Jadi, jika kadar dari protein sebuah konsentrat ada di bawah dari 20%, maka bahan pakan tersebut merupakan konsentrat sumber energi. Sebaliknya, jika kadar proteinnya di atas 20%, maka bahan pakan tersebut disebut sebagai konsentrat sumber protein. Untuk contoh bahan pakan sumber energi, yaitu seperti rumput, serat kasar, biji-bijian, dan juga tanaman umbi-umbian beserta limbahnya. Sedangkan yang menjadi sumber protein yaitu adalah daun ubi jalar, lam toro, ganggang dan bungkir, daun pisang, daun nangka, gamal, tuli koriandra, dan sentro. Peternakan sapi perah sangat membutuhkan pakan ternak konsentrat. Kenapa demikian? Dikarenakan pakan konsentrat ini berfungsi untuk menjaga produksi dari susu sapi, dibandingkan dengan sapi yang hanya mendapatkan pakan hijauan. Sapi yang diberikan pakan konsentrat bisa meningkatkan produksi susunya hingga lebih dari 30%. Jadi, agar kebutuhan energi ternak tercukupi, maka pakan konsentrat energi sangat dibutuhkan sebagai bahan pakan tambahan. Hal itu dikarenakan pencernaan semua jenis sapi tidak cukup untuk menampung pakan kasar yang banyak untuk memenuhi kebutuhan energinya. Ada 2 hal yang harus diperhatikan dalam pemberian pakan konsentrat pada hewan ternak. Jadi tidak bisa dilakukan sembarangan. Hal-hal tersebut yakni yang pertama, baik sapi perah maupun pedaging, pemberian pakan ternak konsentrat harus seimbang dengan jumlah produksi hewan ternak. Kemudian yang kedua, nutrisi dari hewan ternak harus diperhatikan dalam pemberian pakan ternak konsentratnya, karena harus sesuai. Kemudian pakan kasar. Jenis pakan ternak yang satu ini merupakan pakan yang memiliki volume besar, namun dengan berat jenis yang rendah. Yang dimaksud dengan berat jenis adalah berat pakan persatuan volume. Pakan ini berasal dari bahan pakan hijauan yang memiliki kandungan serat kasar sekitar 18% dengan kandungan energi yang relatif rendah. Kemudian pakan fermentasi adalah pakan yang dibuat dengan melalui proses peragian atau proses amoniasi. Pakan fermentasi dibutuhkan untuk mengawetkan kandungan gizi pada pakan hijauan atau bahan pakan lainnya, sehingga pakan bisa disimpan dalam waktu lama tanpa merusak kandungan nutrisinya. Yang keempat, vitamin. Walaupun vitamin ini hanya dibutuhkan dalam jumlah yang kecil, kecukupan untuk kebutuhan vitamin ini tidak bisa diabaikan. Dan lagi, tidak semua bahan pakan ternak memiliki kandungan vitamin yang lengkap. Jangan sampai usaha ternak yang dijalani merugi hanya karena lalai dalam mencukupi kebutuhan vitamin ternak. Hal itu bisa menyebabkan hewan ternak menjadi sakit-sakitan, melemahkan tubuhnya, bahkan bisa menyebabkan kematian. Tubuh dari hewan ternak itu mirip dengan tubuh manusia. Karenanya, hewan ternak pun butuh berbagai jenis vitamin, agar hewan ternak itu bisa memiliki pertumbuhan yang optimal.
Vitamin yang dibutuhkan oleh hewan ternak bisa dibagi ke dalam dua kelompok. Ada vitamin yang bisa larut di dalam air dan juga yang larut dalam lemak. Untuk kelompok yang larut dalam lemak sama seperti manusia, yaitu vitamin A, D, E, dan K. Dan untuk kelompok yang larut dalam air, contohnya adalah vitamin B kompleks, B6, B12, C, niacin, inondol, kolin, dan biotin. Kemudian mineral. Sebenarnya pemberian pakan mineral ini tidak selalu dibutuhkan. Hal ini diberikan tergantung dengan jenis pakan yang dikonsumsi oleh ternak. Karena pada umumnya, bahan makanan ternak sudah mengandung sebagian mineral yang dibutuhkan oleh ternak. Jika ingin memberikan tambahan mineral, ada baiknya untuk memeriksa apa saja dan seberapa besar kandungan nutrisi pada pakan ternak yang diberikan, agar ternak tidak menerima asupan mineral berlebih, karena yang berlebihan itu tidak baik. Hewan ternak yang sangat membutuhkan mineral ini biasanya dari jenis hewan perah, baik itu sapi ataupun kambing. Ada beberapa jenis mineral yang dibutuhkan ternak, yaitu kalium, zat besi, kalsium, natrium, magnesium, fosfat, dan yang lainnya. Yang terakhir, pakan tambahan. Nah, pakan yang satu ini sama seperti namanya, berfungsi hanya sebagai tambahan, bukan menjadi konsumsi utama ternak. Jenis pakan ternak yang satu ini, kalau ada diberikan, jikapun tidak ada ya tidak apa-apa. Pakan tambahan memiliki fungsi selain sebagai tambahan, tapi juga untuk membantu mencegah penyakit, menyembuhkan hewan ternak, ataupun untuk menjaga kesehatan. Antitoksin, hormon, antibiotik, obat cacing merupakan contoh dari jenis pakan ternak tambahan. Jika ternak diberikan antibiotik, tujuannya adalah agar memodifikasi keseimbangan bakteri pada saluran cerna hewan ternak. Jika bakteri yang menguntungkan dan merugikan pada tubuh ternak seimbang, maka ternak bisa terjaga produksi. Selanjutnya untuk macam bahan pakan ternak, pada umumnya macam dari bahan pakan ternak ada dua, ada bahan pakan hijauan dan juga non hijauan. Sumber bahan pakan hijauan di Indonesia masih banyak didapatkan seperti berbagai jenis dedaunan, berbagai jenis rumput, dan juga legume. Bahan pakan non hijauan bersumber dari sumber mineral dan juga biji-bijian. Ada berbagai sumber bahan pakan hijauan yang bisa kita dapatkan, seperti contoh tanaman legum, merambat, dan tanaman legum yang memiliki protein tinggi. Jenis tanaman legum merambat yaitu kembang telang, kacang ruji, dan kacang sentro, sedangkan yang berprotein tinggi adalah gamak, lamtoro, dan kaliandra. Namun, selain tanaman legum, ada lagi sumber pakan hijauan seperti jerami dan juga rumput gajah. Tetapi jerami ini merupakan bahan pakan yang bisa dibilang rendah nutrisinya, jadi kurang disarankan sebagai bahan pakan. Nah, berbagai bahan pakan ini juga bisa ditemukan secara alami dan juga bisa didapatkan secara buatan. Yang secara alami ini bisa ditemukan di alam bebas, seperti di dalam hutan, di dalam perkebunan, dan juga pertanian. Sementara yang secara buatannya adalah dengan cara budidaya. Didapatkan secara budidaya merupakan bahan pakan yang didapatkan melalui proses penanaman dan pemeliharaan secara intensif. Lalu, contoh dari bahan pakan non hijauan ini ada bungkil kacang tanah, ponggok, bungkil kelapa, ubi kayu, dan hasil ikutannya. Kedelai dan ikutannya, dadak jagung, kulit kacang tanah, dan dadak padi. Ada lagi sumber lain yang berasal dari kulit buah seperti kulit kakao dan juga kulit kopi. Kemudian, pentingnya pakan ternak dalam produksi ternak. Ada beberapa manfaat utama pakan bagi ternak, terutama dalam masa pertumbuhan. Yang pertama, sebagai sumber energi. Termasuk dalam golongan ini adalah semua bahan pakan ternak yang kandungan protein kasarnya kurang dari 20%, dengan konsentrasi serat kasar di bawah 18%. Berdasarkan jenisnya, bahan pakan sumber energi dibedakan menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama kelompok siraria, contohnya seperti jagung, gandum, sorghum. Kedua, kelompok hasil sampingan sereria, seperti limbah penggilingan. Terus kelompok umbi, contohnya ketela rambat, ketela pohon, dan hasil sampingannya. Dan terakhir, kelompok hijauan yang terdiri dari berbagai macam rumput, seperti rumput gajah, rumput bengala, dan rumput setaria. Kedua, sebagai sumber protein. Golongan bahan pakan ini meliputi semua bahan pakan ternak yang mempunyai kandungan protein minimal 20%,
yang berasal dari hewan atau tanaman. Golongan ini dibedakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, kelompok hijauan sebagai sisa hasil pertanian yang terdiri atas jenis daun-daunan sebagai hasil sampingan. Contohnya daun nangka, daun pisang, daun ketela lambat, gandang, dan bungkir. Yang kedua, kelompok hijauan yang sengaja ditanam, misalnya ramtoro, turi cariandra, gamal, dan sentero. Yang terakhir, kelompok bahan yang dihasilkan dari hewan, contohnya tepung ikan, tepung tulang, dan sebagainya. Terakhir, sebagai sumber vitamin dan mineral. Hampir semua bahan pakan ternak, baik yang berasal dari tanaman maupun hewan, mengandung beberapa vitamin dan mineral dengan konsentrasi sangat bervariasi tergantung pada tingkat permanenan. Yang terakhir, sebagai sumber vitamin dan mineral. Hampir semua bahan pakan ternak, baik yang berasal dari tanaman maupun hewan, mengandung beberapa vitamin dan mineral dengan konsentrasi sangat bervariasi tergantung pada tingkat pemanenan, umur, pengolahan, penyimpanan, jenis dan bagian-bagiannya, seperti biji, daun, dan batang. Kemudian, di samping itu, beberapa pelakuan seperti pemanasan, oksidasi, dan penyimpanan terhadap bahan pakan akan mempengaruhi konsentrasi kandungan vitamin dan mineralnya. Saat ini, bahan-bahan pakan sebagai sumber vitamin dan mineral sudah tersedia di pasaran bebas yang dikemas khusus dalam rupa bahan olahan yang siap digunakan sebagai campuran bahan pakan, misalnya premix, kapul, dan beberapa mineral. Pakan ternak yang mahal dan semakin langka kini menjadi kendaraan utama para peternak di Indonesia. Untuk memenuhi permintaan akan pakan ternak yang semakin melonjak, maka pemerintah menganjurkan untuk membuat pakan ternak alternatif, seperti dari jerami fermentasi yang dapat digunakan saat musim kemarau tiba, limbah kakao, limbah pertanian, dan daun kering, dan masih banyak lainnya. Lalu, faktor yang mempengaruhi higiene pakan. Ada beberapa faktor yang sangat mempengaruhi higiene pakan ini tersendiri, yaitu keamanan dan kebersihan produk makanan yang diproduksi, kebersihan individu dalam pengolahan produk makanan, keamanan terhadap penyedia air, dan terakhir pengolahan pembuangan air limbah dan kotoran. Bagaimana kita dapat meminimalisir pakan yang tercemar? Yang pertama yang harus dilakukan yaitu pengawasan mutu bahan mentah, pelengkapan dan suplai air, usaha pencegahan dan kontaminasi penyakit, pengolahan, penggudangan, dan terakhir kemasan. Jadi itu beberapa cara yang bisa kita lakukan dalam meminimalisir pencemaran pakan, ya higiene pakan dapat terjadi dan hasilnya dapat membuat tumbuh dan perkembangan dari ternak baik. Jadi sekian dari informasi yang dapat saya berikan mengenai higiene pakan ternak atau hewan. Jika ada tanggapan ataupun pertanyaan yang ingin diberikan pada kawan-kawan sekalian, silakan nanti komen di bawah ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share agar informasi ini dapat berguna bagi kawan-kawan, khususnya bagi para peternak. Seperti akhir kata, saya meminta maaf apabila ada kata-kata yang kurang dimengerti atau kata-kata yang tidak berkenan di hati kawan-kawan semua. Sampai bertemu lagi dalam kesempatan selanjutnya. Terima kasih.